Boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Anda? Boleh, nama aku Rina Stefani Lestari. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Syafitri Nurul Rahmadani. Di sini saya sebagai konselor. Senang bertemu dengan Anda hari ini, Mbak Intan. Sebelum kita membahas nih tujuan dan karir kedepannya, saya ingin mengetahui sedikit lebih banyak tentang kamu. Apa sih yang kamu lakuin ketika kamu berada di waktu luang, dan apa sih hobi kamu akhir-akhir ini? Aku tuh akhir-akhir ini suka baca buku gitu sih Mbak, sama ya nyantai-nyantai biasa aja. Menyenangkan banget ya kayaknya, membaca itu bermanfaat banget nih. Selain itu, buku apa sih yang sering kamu baca? Novel-novel fiksi ilmiah gitu. Fiksi ilmiah ya? Wah, menarik banget nih. Ini berarti menunjukkan kalau kamu tuh memiliki imajinasi yang kuat dan kemampuan untuk merencanakan dengan baik. Ini tuh bisa kita jadikan informasi saat kita membahas karir kamu di sesi konseling nanti. Oke. Sebelumnya, apakah kamu sudah mengetahui tuh layanan karir sendiri itu seperti apa? Belum Mbak. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai layanan karir itu seperti apa. Pertama, layanan konseling adalah proses yang melibatkan interaksi antara konselor dan klien, di mana saya sebagai konselor akan memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada kamu untuk mengatasi masalah, mencapai tujuan, dan membuat keputusan yang lebih baik ke depannya. Tujuan konseling ini juga untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi dan membantu kamu untuk proses pengambilan keputusan karir ke depannya. Di sini juga ada beberapa asas-asas, di mana pertama ada asas kerahasiaan, di mana saya akan menjaga semua informasi-informasi pribadi Anda pada saat sesi konseling. Dan sesi kedua ada sesi keterbukaan, dan ketiga ada asas kesukarelaan, kemandirian, dan kedinamisan. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah menerima layanan karir? Belum. Belum ya? Oke. Iya. Apa sih yang kamu butuhkan sehingga ingin mengikuti layanan konseling karir ini? Aku tuh datang ke sini tuh untuk mendapatkan solusi dan pemecahan masalah tentang pemilihan karir yang aku hadapi saat ini sih. Oke, apa sih harapan kamu? Nanti kan kita ada nih tes kuesioner ke depannya untuk tes minat bakat. Nah, apa harapan kamu terhadap tes dan kuesioner yang nantinya akan saya berikan? Aku tuh supaya mendapatkan hasil yang akurat dari kuesioner yang telah Mbak berikan, lalu mendapatkan sebuah penilaian yang lebih baik lagi nantinya, terus juga bisa mendapatkan dukungan dalam mengambil sebuah keputusan yang bakal berguna buat diri aku. Oke. Nah, di sini saya akan masih membutuhkan beberapa informasi tentang Mbak nih. Nah, jadi kamu bisa mengisi biodata diri dan detail-detail pendidikan keterampilan kamu. Ini Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih telah datang hari ini. Sebelum kita mulai sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan pula ada beberapa kontrak dan biaya layanan konseling kita. Di mana di sesi ini kita akan mengadakan 5 sesi konseling, di mana biaya per sesi konseling itu dikenakan biaya 1 juta. Karena ada beberapa tes yang akan kita lakuin dan beberapa alat-alatnya dan beberapa kolaborasi dengan psikolog. Oke, selanjutnya apakah Mbak sudah mengetahui tentang pengenaan tarif biaya ini? Sudah. Lalu siapa yang akan membayar biaya tarif ini? Orang tua saya. Orang tua Mbak, berarti orang tua Mbak tahu ya Mbak mengikuti layanan konseling ini? Iya, karena saya juga sudah konsultasi dengan orang tua saya bahwa saya akan mengikuti sesi konseling seperti ini. Oke. Nah, di sini juga saya akan memberikan kontrak-kontrak asas konseling. Yang pertama, asas ini ada asas kerahasiaan, di mana semua informasi yang kamu berikan ke saya akan saya jaga kerahasiaannya. Ini tuh berarti saya nggak akan membagikan informasi tentang Mbak kepada orang lain tanpa seizin kamu. Selanjutnya, kecuali ada situasi-situasi yang mengancam keselamatan kamu. Selanjutnya, pada asas kemandirian, saya itu ingin membantu Anda membuat keputusan kamu sendiri. Saya akan membantu memberikan Anda dukungan dan informasi, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan kamu nih. Ini tuh penting agar kamu bisa memiliki kontrol atas diri kamu sendiri nih. Selanjutnya, pada sesi asas keterbukaan, saya ingin kamu membuka tanpa ada yang ditutup-tutupi masalah yang akan hadapi ini, untuk membantu saya agar kamu dapat pemecahan masalahnya nanti. Selanjutnya, di asas kesukarelaan, saya berharap kamu merasa nyaman dan ingin mengikuti konseling ini agar tidak ada rasa keterpaksaan untuk berbagi atau melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakuin.
Oke, di sini saya akan menjelaskan sesi-sesi konseling kita. Di kunjungan pertama ada contracting dan exploring selama 1,5 jam. Di kunjungan kedua nanti ada kuesioner dan tes yang berkolaborasi dengan psikolog, akan membutuhkan waktu lebih lama sekitar 2-6 jam. Dan kunjungan ketiga ada umpan balik dan diskusi tentang pekerjaan rumah, PR, dan hasil-hasil kuesioner selama 2 jam. Selanjutnya di kunjungan keempat diskusi tentang refleksi PR, curah pendapat, ide-ide, dan mendiskusikan realisme ide, informasi tentang ide-ide, dan menyepakati rencana riset dan tindakan selama 1,5 jam. Dan kunjungan kelima, terakhir, review kemajuan, coaching, dan berarti job hunting sama 1,5 jam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa tujuan tes-tesnya. Pertama ada tes inteligensi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif Anda, termasuk kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan pemahaman verbal. Dan di mana tes kepribadian juga dirancang untuk mengidentifikasi dan memahami karakteristik sifat dan pola perilaku individu. Ini membantu kamu dalam menggambarkan bagaimana kamu nantinya akan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Oke, di sini kita sudah setujui untuk kontraknya, bisa kita tanda tangani. Oke, di sini kita akan masuk ke sesi konselingnya. Oke, dari mana sih kamu mengetahui layanan konseling kami? Aku tahu dari teman-teman aku dan dari sosial media gitu sih Kak, dari seperti Instagram gitu. Mengapa kamu memilih layanan konseling kami nih? Karena aku lihat dari review-reviewnya itu kayaknya bagus, jadi aku tuh kayak ngeyakinin diri aku, oh kayaknya aku tepat deh harus datang ke konseling ini. Oke, nah tadi kan di percakapan kita yang awal tadi sudah saya dapatkan nih kamu tuh susah memilih keputusan, mengambil keputusan diri sendiri ya. Nah dulu ketika kamu memilih sekolah, pertimbangan apa yang sering kamu pikirkan? Pertimbangan itu kayak kualitas pengajaran nih, kayak kualitas pengajaran di sekolah itu bagus nggak ya? Aku bisa nyaman nggak di sana gitu? Karena kan kalau aku sekolah di sana aku bakal lama tuh di sana. Sama kayak fasilitas dan lingkungannya itu, jadi kayak mendukung nggak untuk kesehatan aku di sana dan kayak kenyamanan aku nantinya. Oke, boleh nggak sih kamu ceritakan sedikit, apakah pada usia 16 tahun ketika mau memasuki sesi sekolah itu, kamu pernah nggak sih menerima bantuan dalam memilih opsi, dan siapa yang mempengaruhi kamu untuk mempertimbangkan pemilihan opsi tersebut? Pernah Kak, dimana ketika memilih sekolah, orang tua aku tuh selalu membantu aku memutuskan keputusan pilihan sekolah aku. Jadi aku tuh kayak susah loh buat ngambil keputusan untuk diri aku sendiri. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit saran ya. Boleh kamu mempertimbangkan keputusan keluarga, tetapi setiap keputusan itu ada di diri kamu nih. Nah, saran-saran yang bisa kamu lakukan untuk mengambil keputusan itu, pertama, kamu tuh bisa meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Apa minat kamu, nilai, dan tujuan kamu nih, untuk mengetahui diri kamu sendiri. Pahami dulu diri kamu sendiri agar kamu dapat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kamu bisa melatih kemampuan pengambil keputusan dengan mulai mengambil keputusan-keputusan kecil, seperti apa tentang hobi kamu, pilihan makanan, dan aktivitas yang ingin kamu lakuin. Oke, untuk sesi konseling ini, apakah masih ada yang mengganjal dari kamu? Cukup Kak? Oke. Nah, di sini saya akan memberikan tas evaluasi untuk menuliskan evaluasi kita pada sesi konseling ini, biar agar konseling ke depannya sesinya lebih baik lagi. Oke, Kak. Ini Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih Rinta sudah berbagi cerita dan perasaan kamu hari ini. Saya menghargai keberanian Anda untuk membuka diri. Oke, makasih Kak. Terima kasih.